Alhamdulillah. Yang pertama sambutan, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diskusi tentang visi sekolah, yang keempat kesimpulan, yang kelima penguatan dari ibu pengajar praktik, yang keenam doa bertujuh. Marilah kita hari ini ada acara pendampingan di guru kedua. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Rabbi kalau pada kesempatan ini saya bisa di sini bertemu dengan Bapak Ibu, terutama juga sholawat dan salam yang nantinya akan diselaraskan dengan visi yang ada di sekolah ini. Nanti ini juga adalah merupakan aksi nyatanya dari Ibu Lia, di mana nanti Ibu Lia akan bersama-sama untuk membantu diskusi terkait dengan visi prakarsa perubahan sekolah yang nantinya akan diselaraskan dengan modul yang sudah dipelajari, yaitu modul tentang psikologi. Mungkin nanti ketika pelaksanaan diskusi nanti menghadap keluarga dan Bapak Ibu, nanti ada beberapa seksi terkait perjalanan diskusi nanti, dan nanti mungkin semoga sekolah ini berjalan, kemudian nanti akan melahirkan visi yang memang nanti 1, 2, 3 maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum, ke belakang, sambil tertawa, gulung-gulung di gulung-gulung, bertepuk tangan, melambai-lambai, melambai-lambai, teriak hore, hore. Nah, kali ini nyambungnya supaya semangat ya. 1, 2, 3 maju ke depan, sambil tersenyum, mundur ke belakang, sambil tertawa, digulung-gulung, bertepuk tangan, melambai-lambai, teriak hore, hore. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sekian, sangat suka dengan puisi, jadi saya mencoba dulu
membacakannya sendiri. Nah, kita lanjut ya Bu. Nah, puisi ini ditulis oleh Bung Karno yang menggambarkan keharuan dan kebanggaannya saat menatap hamparan sawah, gelora ombak, keagungan gunung, serta keindahan budaya tumpah darahnya Indonesia. Nah, menurut dengan implementasi kurikulum kita sekarang adalah kurikulum merdeka. Nah, di sana tadi ada teriakan anak-anak yang meminta kepada Bung Karno, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Nah, alhamdulillah untuk saat ini di sekolah kami ya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah. Ini Bu, Bapak Kepala Sekolah alhamdulillah sudah hadir. Ya, sebagai guru bisa menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara berkaitan juga dengan puisi yang sangat indah ini Bu ya. Kita ini potensinya sangat luar biasa, bisa hidup di Indonesia dengan segala potensi yang ada. Istilahnya ketika kita menanam berbentuk tongkat pohon singkong yang kita tanam di tanah kita itu akan menghasilkan buah ya. Nah, itulah kita bisa sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani ya Bu Pak. Kita sebagai petani dan siswa kita itu adalah ladang amal kita gitu ya, pepelakan kita, pepelakan orang gitu ya Bu. Nah, jadi kita tuh diarahkan untuk menuntun bukan menuntut, sedangkan menuntun ini harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodratnya alam, kodrat alam sekarang siswa itu bisa berpotensi mengerahkan minat yang bakat yang sesuai dengan keinginannya sendiri. Sedangkan kodrat zamannya sekarang sudah teknologi serba gadget ya Bu ya. Jadi kita tuh jangan tertanggal gitu, jangan tertinggal, tapi harus lebih maju, lebih pintar dibandingkan dengan teknologi yang ada. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah hari ini kita akan berdiskusi tentang visi sekolah kita. Sebelum saya masuk ke slide selanjutnya, Ibu Bapak tahu mungkin ya, visi ini sudah berjalan, ini tahun ketiga. Apresiasi sendiri adalah kita bertanya pada diri sendiri, kemudian membandingkan dengan yang di lapangan, apakah kita sudah bisa mewujudkan visi sekolah kita atau belum. Nah, seperti itu. Nanti ada lembar yang akan saya bagikan kepada Ibu dan Bapak. Nah, di lembar ini ada kalimat rumpang, kalimat yang belum lengkap tentang cita-cita untuk murid, dikaitkan dengan visi sekolah kita berkah tadi, beriman, efisien, kemudian kreatif, aktif, dan harmonis. Nah, nanti Ibu Bapak akan saya bagikan di sana. Ibu Bapak silakan bisa melengkapi pencapaian selama 2 tahun terakhir. Apakah visi ini sudah sesuai atau belum? Kemudian nanti setelah ini dikumpulkan, kita akan masuk ke tahap budget, gitu ya. Ada beberapa pertanyaan tematik, gitu ya, yang akan saya berikan di selebaran yang akan saya berikan. Untuk yang pertama Bu, silakan diisi. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Ya. Oh ya, dilihat dulu ya indikatornya. Sadar betul bahwa mereka memiliki potensi. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mewujudkan visi sekolah. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa siswa bisa menunjukkan potensi visi tersebut dan menjadi pribadi yang soleh-soleha. Mungkin itu nih. Percaya bahwa murid adalah anak-anak yang hebat dan mempunyai kemampuannya masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan
sekolah, kita sadar betul bahwa setiap anak mempunyai karakter yang kreatif dan berinovasi. Kita warga sekolah yang ujian komputer itu yang asesmen nasional gitu. Jadi semangatnya itu kok masih fresh gitu, masih muda juga. Ya. Kemudian yang berperilaku santun berbudi luhur itu bisa masuk ya Bu ya ke yang tadi Bu Cynthia ya. Nah, sopan santun tadi saya mendengar yang Bu Cynthia itu di tiga ya, menunjukkan perilaku yang santun berbudi luhur berakhlak mulia. Kalau berakhlak mulia sih yang kadang saya baca barusan juga yang murid mulia juga sama. Kemudian harmonis, ada nggak Bu? Tadi harmonis itu kayak yang mana ya? Yang Bu Cynthia ya Bu. Nah, di kelas ada penampilan misalkan dari kelas 1 materinya tentang huruf hijaiyah yang mulia ya, yang hijaiyah. Kemudian ada juga mengenal apa namanya? Nah, ya kisah-kisah teladan seperti itu. Jadi kebiasaan baiknya tuh yang ke-1 ini diharapkan siswa ini bisa menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah, kebiasaan baiknya, prakasa perubahannya sehingga bisa nempel di dirinya. Jadi tidak hanya sudah ke sekolah tidak boleh berkata kasar, tapi di rumahnya mereka juga menerapkan. Jadi kalau anak SD itu bertanya gitu, oh kata ibu guru itu seperti ini, kata bapak guru seperti ini. Terkadang ada orang tua yang anaknya susah untuk dinasihati, berkonsultasi dengan kami. Juara satu kecamatan dibawa ke kabupaten apa ya? Ya, Muhammad Salman. Itu lomba cakap kompetensi dasar. Kemudian ada lagi dulu tuh pernah juara galasin olahraga tradisional Bu. Ya, alhamdulillah olahraga tradisional. Tapi ibu bapak gurunya ikut ke rombongan karena ya Bu musim hujan yang mungkin kasihan Bu anak-anak pas pulang ke Batu lulus dari sawah. Lapangnya kotor Bu, perjuangan gitu. Ya hasil dari kerja keras ibu dan bapak guru juga kolaborasi dengan semua warga sekolah juga dukungan dari orang tua juga. Nah yang harmonis ini Bu kami apa ya yang saya rasa sendiri sih Bu selama ini alhamdulillah, apalagi sekarang kan saya sejak pendidikan Bu di guru perlu dirombak lagi. Nah mungkin tidak bisa dirombak, tapi ada prakarsa perubahan. Kalau prakarsa perubahan itu tidak usah dijabarkan ya Bu ya. Jadi kita tanya diri sendiri, apakah kita sudah bisa membawa siswa ke arah yang lebih baik dengan visi sekolah dan dengan impian kita. Karena alhamdulillah impian ibu dan bapak guru sudah sesuai dengan visi sekolah, sudah sesuai dengan indikator visi sekolah, dan sekarang kita akan langsung ke prakarsa perubahan. Nah, prakarsa perubahan sendiri di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama di sini ini sudah diisi ya. Kadang siswa tuh mampu membaca, tapi sulit apa yang ada dalam kesimpulan bacaan tersebut. Jadi susahnya tuh apa yang dipertanyakan dari soal tersebut, terus antara pertanyaan ini terdiri dari 5 tahap. Ya, terdiri dari 5 tahap. B-nya itu apa sih? Buat pertanyaan. Nah, kebetulan kan tadi siswa yang mau misalkan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia kurang pemahaman nih di memahami kalimat, memahami pertanyaan, tapi dia jago seni, tadinya jago. Nah, itu bisa diarahkan. Jadi prakarsa perubahannya itu kita tuh menuntut siswa tidak hanya sesuai keinginan kita Bu, tapi sekarang tuh kita harus menghamba. Menghamba ini bukan istilahnya kita jadi hambanya siswa, tapi kita harus bisa mengusahakan memiliki tugasnya masing-masing sesuai SK-nya ya Pak ya, sesuai SK-nya. Kemudian kalau untuk kegiatannya itu yang beragam tadi diketuai oleh 1 orang, dan tidak hanya 1 orang itu Bu, tidak hanya 1 orang guru, tapi semuanya juga ikut berkolaborasi. Apalagi sekarang akan ada kegiatan hari besar pramuka dan 21
Agustus gitu. Kemudian apa saja langkah konkret? Kalau langkah konkret yang saya amati, yang saya lakukan juga dengan ibu dan bapak guru dan sekolah kami, langkah konkretnya itu kami berusaha mengajar sesuai apa yang ada di diri kami, kompetensi apa yang ada pada diri kami, dan kami menyampaikannya atau mengembangkan hal terbaik yang ada pada diri siswa. Seperti itu, Pak. Apakah sudah setuju dengan hasil diskusi kita? Atau mungkin ada yang lain? Silakan menambahkan. Dunia, ada yang lain? Ada yang ditambah? Sudah, Pak? Sesuai, Bu? Cepat? Iya, alhamdulillah. Memang di situ tercantum di ini ya di KSP ya di Nasional Satuan Pendidikan memang sudah ada. Mungkin memang yang perlu kita lihat bersama bahwa visi itu adalah gambaran atau mimpi jangka panjang kita terhadap satu tujuan gitu ya. Gambaran masa depan tentang sekolah kita itu seperti apa. Dan kenapa visi ini penting untuk dibahas? Karena memang tujuan pedoman jalannya program sekolah kita itu memang harus mengacu kepada visi karena itu yang kita berikan. Seperti tadi misalnya visi sekolah ini itu berkarya beriman, efisien, religius, kreatif, aktif dan harmonis. Nah kalau dari kita memang sudah tampak ya beriman, kemudian dari efisiennya juga sudah tampak, religius, kreatif, walaupun tadi kita tidak disebutkan tentang kreatif ya mungkin bisa ditambahkan. Nah kemudian dari visi itu juga tentunya akan menjadi sebuah misi, dan dari misi itu nanti akan menjadi sebuah program-program dan justru yang itu dijalankan mungkin ya. Nah seperti tadi banyak sekali alhamdulillah yang saya dengar dari Bu Lia tentang kebiasaan budaya positif di sekolah ini, termasuk tadi dari sholat duha, kemudian tadi seperti kegiatan perpustakaan gitu ya. Nah kemudian senang gitu ya. Nah itu juga alangkah baiknya ibu apabila itu memang terdokumentasi jadi ada program tertulisnya gitu, sehingga memang mungkin ya seperti itu, tapi nantinya kita akan coba untuk mengevaluasi ketika itu terdokumentasi ada. Jadi misalnya kebiasaan baca Quran gitu hari apa, minggu apa, kemudian program seperti program semester atau program tahunan gitu ya. Nah dan itu adalah gambaran dari visi karena kan tadi ketika di langkah baca juga baca itu adalah langkah-langkah perwujudan visi seperti kayak buat pernyataan, mereka sudah di kalimat urutan, kemudian nanti membuat pernyataan, kemudian doanya ambil pelajaran dari pelajaran, kemudian dari mimpi, dan dari mimpi kan tadi Bapak Ibu sudah membuat kalimat penumpang, kemudian jabatan rencana. Nah itu jabatan rencana itu sebetulnya harus dijalankan dalam sebuah program kegiatan gitu, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi kira-kira ini harusnya sudah terrealisasi, misalnya gerakan literasi sekolahnya harus sudah terrealisasi, nanti bisa dilakukan. Nanti evaluasi dan evaluasi pembelajaran sejauh program-program visi kita sudah